Saya ingatkan kembali untuk jangan difoto, jangan di video. Sepakat semua ya? Tadi juga saya ada dengar ustadzahnya nggak mau salaman. Sebenarnya bukan nggak mau, Bu. Mau banget saya salaman sama semuanya. Tapi kan banyak. Nanti waktunya jadi habis, sementara habis majelis langsung mau menuju ke Palangkaraya. Besok ada majelis di Palangkaraya. Jadi mohon keikhlasannya untuk tidak usah bersalaman, cukup dengan kita saling pandang memandang. Gitu ya. Siang hari ini tema kita adalah menjadikan surga dalam rumah tangga. Kayak katanya Nabi Muhammad tentang rumah tangga beliau. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Saya waktu pertama kali dengar hadis ini dari masa saya kecil, saya bayangin rumahnya Nabi kayak istana. Saya bayangin rumahnya Nabi Muhammad sangat megah. Sampai-sampai Nabi menyebutnya sebagai baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ternyata sesudah saya belajar lama di pondok-pondok pesantren, bahkan saya pernah melihat replika rumah Nabi, sampel, contoh rumah Nabi dalam ukuran yang sebenarnya. Pernah ada tuh di museum di belakang Masjid Nabawi beberapa tahun silam. Mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Itu mereka ada buat 2 museum di belakang Masjid Nabawi. Ada museum Nabi, ada museum Asmaul Husna. Yang saya tahu sekarang museum Asmaul Husnanya tetap ada, tapi museum Nabinya sudah dihilangkan sama mereka. Saya lihat ternyata rumahnya Nabi Muhammad tuh sangat sederhana. Kalau ukuran kita nih, rumah-rumah petak yang dijual tuh, itu rumah Nabi Muhammad tipenya yang SSS. Sangat sederhana. Pun tanah. Kamarnya sangat kecil. Itu sebabnya Sayyidah Aisyah bercerita Nabi Muhammad sholat di kamar sambil menyingkirkan kaki saya yang ada di hadapan Nabi Muhammad. Bukan karena Sayyidah Aisyah tidurnya terlalu kemana-mana, atau Sayyidah Aisyah yang tidur pun ingin dekat dengan Nabi Muhammad sholat, bukan. Akan tetapi disebabkan karena kamar Nabi Muhammad memang sangat sempit sekali, kecil. Tapi segitunya Nabi menyebutnya sebagai baiti, rumahku adalah surgaku. Maka tentang menjadikan surga dalam rumah tangga, urusannya bukan sekedar harta. Ingin menjadikan rumahku surgaku tidak dengan cara beli AC yang paling dingin dipasang di semua ruangan. Karena surga itu adem, misalnya, bukan begitu caranya. Bukan juga dengan orang di surga tuh cantik-cantik. Jadi kalau kepengen baiti jannati, muka orangnya harus cantik-cantik, kurang mancung operasi. Bibirnya kurang tebal, di apa tuh sekarang istilahnya? Disulam ya. Saya sampai jadi mikir orang zaman sekarang muka dibikin kayak kain.
sulam alis, sulam bibir. Lama-lama ada obras hidung nih. Tarik benang, udah ada juga tuh. Masya Allah. Saudaraku sekalian, bukan dengan cara seperti itu. Akan tetapi sebuah rumah tangga layak dijadikan sebagai sekeping surga Allah di atas muka bumi ketika yang ada di dalam rumah tangga tersebut adalah orang-orang yang menjalankan rumah tangganya sebagai sebuah bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena kita itu mau masuk surga itu pakainya ibadah. Betul? Ibadah. Maka hanya ketika rumah tanggamu terdiri dari istri, suami, dan mungkin juga anak-anak di dalam rumah tangga tersebut, mereka semuanya menjalankan kehidupan sebagai sebuah bentuk ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah rumah menjadi sekeping surga Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Rumahku, surgaku. Karenanya Nabi Muhammad menyebutkan an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi, nikah adalah sunnahku. Nikah adalah cara hidupku. Nikah adalah jalanku. Nikah adalah ibadahku. Faman raghiba an sunnati, siapa yang enggan terhadap pernikahan, tidak suka dengan konsep berumah tangga, falaysa minni, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Makanya yuk adik-adik jomblo nikah, biar ibadah. Belum ada yang lamar ustazah, ya udah nggak apa-apa, yang sabar. Apa nikah aja nih sama suami orang? Jangan. Saya kalau ditanya orang, ustazah gimana nih ustazah? Ada yang lamar saya tapi udah jadi istri orang, suami orang. Saya terima apa enggak ustazah? Jangan. Kenapa gitu? Udah kebayang tuh, bukan rumahku surgaku. Istri yang lagi enak-enak makan sama suaminya tiba-tiba dilabrak orang. Kebayang jadi surga apa enggak kira-kira? Enggak. Udah. Berarti ustazah enggak setuju sama poligami. Bukan urusan setuju enggak setuju. Tapi saya tidak mau menjadi yang menduakan. Betul? Diduakan itu bicaranya takdir teman-teman. Tapi jangan menjadi pelaku yang menduakan. Menurut saya, kalau kamu mau dan sabar terhadap ujiannya, ya derita kamu. Saya tidak mau memilih itu gitu. Sepakat? Ini para istri-istri pertama ini ya. Baik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, maksud saya itu kalau kamu masuk dalam rumah tangga orang, gitu ya, akan sulit untuk menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Apalagi yang modelannya poligami di Indonesia nih, maaf teman-teman. Di Jakarta saya liatin begitu, di Jawa Barat saya liatin begitu, di Jawa Timur saya liatin begitu, di Kalimantan saya liatin juga. Suami-suami yang kalau poligami ditutup-tutupin, jangan sampai istri pertamanya tahu.
Betul? Pada seneng bener dengernya nih. Ini Ustazah jarang-jarang nih bahas begini ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, maka untuk menuju kepada baiti jannati, rumahku adalah surgaku, kamu perlu menjalani rumah tanggamu, kamu jadikan sebagai sebuah ibadah menyampaikanmu kepada surga. Niatnya ibadah. Dan kalau kamu pengen jadiin rumah tanggamu sebagai sebuah sarana ibadah, melaksanakan perintah Allah, menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah pernikahan, maka ingat-ingat ucapan saya, ibadah nikah sebagaimana ibadah yang lain, kalau mau sah harus benar dua halnya. Yang pertama niat, yang kedua cara. Sama ke ibadah yang lain. Saya mau beribadah sholat, misalnya saya siang hari begini nih saya sholat, usolli sunnatat tarawih rok'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Habis selesai sholat duhur saya usolli sunnatat tarawih rok'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Sah apa enggak sholat saya? Dengerin saya niat usolli sunnatat tarawih rok'atain lillahi ta'ala, habis selesai sholat duhur. Sah apa enggak sholat saya? Enggak sah teman-teman. Kenapa? Salah di niat. Masa siang hari sholat tarawih? Masa juga sholat tarawih bukan pada bulan Ramadan? Jadi salah di niat bikin sholatnya jadi enggak sah. Demikian pula salah bicara. Ada orang sholat usolli sunnah ba'diyat dhuhr rok'atain lillahi ta'ala, habis sholat duhur, bener kan niatnya? Tapi dia sholatnya Allahu akbar, baca surat Fatihah, Allahu akbar, baca sholawat, Allahu akbar, baca doa, Allahu akbar, salam. Sah apa enggak sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena salah di dalam caranya. Dia sholat ba'diyah duhur tapi dengan cara sholat jenazah. Tentu jadi ibadahnya tidak sah. Maka ibadah nikah, kalau kamu pengen rumah tanggamu ini jadi sarana buat menuju kepada surga, menjadikan rumah tangga sebagai surga di atas muka bumi, harus benar keduanya, benar di cara, benar di niat. Kita bahas satu-satu. Yang pertama benar di niat. Buat yang mau nikah, dengarkan dengan baik ucapan saya. Buat yang sudah pada nikah, silahkan perbaharui lagi niatmu. Buat yang sudah jadi mantan pengantin, suami saya udah meninggal Ustazah, gak usah dengerin, gak apa-apa. Benerin niat. Gimana caranya atau niatnya apa nih buat pernikahan? Niatnya ridho Allah, niatnya ibadah lillahi ta'ala. Nikahmu baru bener, rumah tanggamu baru bener kalau kamu menjadikan rumah tanggamu sebagai lillahi ta'ala, hanya mencari ridho Allah. Nikah, kamu lihat suami, kamu sayangin suamimu. Kenapa kamu sayang sama dia? Karena dompetnya tebel Ustazah. Saya baikin dia biar transferannya banyak. Saya baikin dia
biar dia ngasih nafkah banyak sama saya. Nah ini nih, rumah tangganya bukan lillahi ta'ala. Susah mau baiknya tuh. Susah rumah tangganya jadi baiti jannati. Kalau istri ngelihat suami kebayang angka mulu. Kebayangnya dia belum kasih saya uang ini, dia belum ngasih saya uang arisan, dia belum ngasih uang buat belanja bulanan, dia belum ngasih, angka semuanya. Tiap kali ngomong sama suaminya urusannya uang aja. Ada tuh yang begitu di Jakarta, di Sampit nggak ada bedanya. Ya Allah, jangan menikah hanya karena harta. Jangan jadikan dunia sebagai ghayatu a'malina. Jangan jadikan dunia sebagai hasil dari apa yang kamu lakukan, teman-teman. Sama halnya, ada nggak di sini yang kamu kenapa sholat duhur tadi biar abis itu ada yang transfer? Kan gak gitu. Betul apa enggak? Kamu sholat bukan karena berharap ada yang transfer. Kamu kenapa ngerjain sholat? Agar hidup di akhirat saya bahagia. Jadi bekal saya di akhirat nanti. Terhadap urusan rumah tangga, kamu juga mestinya begitu. Kamu santun sama suamimu, kamu membahagiakan suamimu, kamu masakkan suamimu masakan yang enak, kamu senyum di hadapan suamimu. Berharap apa kamu? Berharap transferan? Bukan. Saya berharap pahala di sisi Allah agar hidup di akhirat saya bahagia. Insya Nabi bilangnya gitu kok. Kata Nabi Muhammad nih terhadap seorang perempuan. Ada seorang perempuan Ansor bertanya kepada Nabi Muhammad beberapa permasalahan dalam ilmu fikih. Nabi seneng perempuan-perempuan yang kritis, suka ngaji, suka belajar, nanya kalau nggak ngerti gitu. Perempuan ini salah satunya. Dia bilang, ya Rasulullah, akhbirni an kata kata. Dia ngasih tahu gitu, Rasul, saya kalau begini-begini sholat saya sah apa enggak? Udah semua pertanyaan dijawab. Nabi tanya sama perempuan ini, amutazawijah anti? Apakah kamu adalah perempuan yang sudah menikah? Perempuan tersebut menjawab, bala ya Rasulullah, ini imra'atu fulan bin fulan. Iya Rasul, saya sudah menikah. Betul, saya adalah istrinya fulan bin fulan. Ada disebut nama suaminya. Nabi kemudian tanya padanya, ini sesuatu hal yang sangat mungkin untuk ditanya oleh Nabi Muhammad kepadamu ketika kamu adalah seorang istri. Kalau kita ketemu Nabi ini ibarat kata Nabi Muhammad masih ada, kemudian kamu ada kesempatan untuk bertanya kepada Nabi. Nabi tanya padamu, kamu sudah menikah? Misal kamu bilang, betul Rasul, saya istrinya fulan bin fulan. Pertanyaan Nabi berikutnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Kata Nabi, kaifa anti bih? Bagaimana perlakuanmu terhadap suamimu? Nabi pengen tahu gimana kamu menjalankan rumah tanggamu. Gimana kamu menjalani tugasmu sebagai seorang istri? Bagaimana caramu memperlakukan suami? Cuman masalahnya kalau kita ditanya pertanyaan semacam ini, saya nggak yakin jawaban saya ataupun juga jawabanmu menjadi seperti jawaban perempuan ini. Dia ketika ditanya begitu, dia menjawab, alhamdulillah,
Ya Rasulullah, saya perlakukan suami saya dengan sebaik-baiknya. Saya bahagiakan hatinya, saya hormati dirinya, saya taati apapun yang dia perintahkan pada saya semampu saya, wahai Rasul. Dan saya minta maaf padanya atas sesuatu yang tidak saya mampu melakukannya. Siapa di antara kita yang andai ditanya sama Nabi Muhammad bisa jawab begitu? Atau kita malah mungkin akan jawab, ya gitu deh Rasul. Bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Gitu deh Rasul. Abisnya dia suka gitu tuh Rasul. Jadi kan sayanya jadi begini. Dia begini, saya jadi begitu. Gak jelas langsung omongannya ya. Tapi perempuan ini menjawab dengan yang memang telah berhasil dia lakukan sebagai seorang istri. Dan Nabi Muhammad tersenyum lebar kepadanya. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad sangat sayang kepada umatnya perempuan yang menjadi istri dan dia baik, solehah terhadap suaminya. Jika kamu ingin menjadi seorang perempuan yang juga membuat Nabi Muhammad tersenyum, jika kamu ingin menjadi seorang perempuan yang Nabi Muhammad akan bangga padamu, Nabi Muhammad menyayangimu, wahai istri, belajarlah menjadi seorang istri yang solehah bagi suamimu. Belajar menjadi istri yang solehah bagi suami. Punya suami dimarahin mulu, suaminya kalau dibilang itu istri kamu ya, ya gitu deh. Kamu sayang gak sama istri kamu? Terlanjur. Masya Allah. Kita belajar buat jadi istri yang soleha. Insya. Terus jatuh bangun nih ustazah, nggak apa-apa. Yang penting abisnya jatuh bangun lagi. Iya kan? Jangan jatuh kemudian udah sekalian aja dah. Sekalian aja tengkurap. Sekalian aja jatuh aja sekalian. Jangan. Jadi istri jatuh bangun nggak apa-apa. Yang penting sekali lagi tiap jatuh jangan lupa bangun. Sehingga sekalian yang saya muliakan, benerin niatnya. Nabi ketika habis denger nih perempuan itu jawab seperti itu, senyum Nabi lebar. Kemudian Nabi Muhammad berkata, fangduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Ini ucapan Nabi ini teman-teman, asli. Saya kepengen banget tulis besar-besar saya taruh di dinding kamar saya. Cuman saya takut suami saya kegeeran. Jadi saya tidak melakukannya. Saya menuliskannya di dalam hati saya aja. Buat saya ngingetin diri saya. Nabi Muhammad tuh yang paling sayang sama kita. Gak ada lagi yang lebih sayang kepadamu manusia lebih daripada bagindamu Nabi besar Muhammad. Maka ucapannya adalah obat bagi kita sekalian. Ucapannya setara vitamin bagi kehidupan kita. Ucapan beliau setara suplemen bagi badan kita teman-teman sekalian. Gak ada yang lebih mujarab, lebih manjur, lebih sakti daripada ucapan Nabi besar Muhammad dalam memandu kehidupan kita. Nabi Muhammad berpesan kepada istri sahabatnya dan berpesan kepada perempuan di zamannya dan berpesan kepada umatnya yang hidup di zamannya yang perempuan
termasuk juga kepada kita kaum perempuan yang hidup di zaman tahun 2023 ini, jika dirimu adalah umat Nabi Muhammad. Apa pesannya? Fanduri ilai fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana sikapmu kepada suamimu, sebab dia adalah jalan surga bagimu ketika kamu memuliakannya, jalan neraka bagimu ketika kamu menghina suamimu. Para istri, simak baik-baik ucapan Nabi. Perhatikan betul bagaimana caramu memperlakukan suamimu, sebab dia adalah jalan surga bagimu ketika kamu memuliakannya, ketika kamu menghargainya, ketika kamu berlaku santun menjadi istrinya yang soleha. Dan ia adalah jalan nerakamu, membuatmu dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kamu menyia-nyiakan suamimu, ketika kamu merendahkan suamimu, ketika kamu menghina-hina suamimu. Bukan karena sekedar kamu menghina dia, menyakiti hatinya, tapi lebih kepada kamu sedang menyakiti dirimu sendiri. Kamu bukan sedang menghancurkan suamimu. Kamu bukan sedang menghancurkan perasaan suamimu. Sejatinya, sebenarnya kamu sedang menghancurkan kehidupanmu sendiri untuk akhiratmu nanti. Hati-hati sama suami. Niatnya mesti yang benar. Niatnya lillahi ta'ala, nyari ridha Allah, nyari surga Allah, nyari kebahagiaanmu di hari akhirat, nyari biar di akhirat nanti kamu ada di belakang Nabi Muhammad, nyari biar di akhirat nanti kamu ada di belakang Sayyidah Fatimah, istri yang sangat soleha. Biar di akhirat nanti kamu ada di belakang Sayyidah Khadijah, istri yang mendampingi suaminya dan berkorban dengan apapun yang dia punya demi untuk kebahagiaan suaminya. Istri yang sangat soleha. Kamu ingin di akhirat di belakang mereka-mereka. Kamu ingin di akhirat di belakang Sayyidah Aisyah, seorang istri yang sangat menyenangkan kepada suaminya. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau seperti yang tadi telah saya sampaikan, ingin menjadi di belakang Sayyidah Khadijah yang katanya para ahli sejarah, innaha maqala la qattu inda zawjiha, sesungguhnya Khadijah adalah perempuan yang tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Perempuan-perempuan solehah ini teman-teman, ketika menjadi seorang istri, semuanya jadi istri yang soleha. Kalau kamu jadi istri gak soleha, di akhirat nanti di belakang siapa? Di belakang istrinya Nabi Nuh, yang ikut tenggelam Nabi sekalipun. Istrinya Nabi Nuh kurang soleh apa suaminya? Suaminya seorang nabi, istrinya Nabi Lut, kurang soleh apa suaminya? Tapi emang dasar kamu senyum kepada suami lillahi ta'ala, kamu berkata baik pada suamimu lillahi ta'ala, sehingga hatimu jadi lapang, hatimu jadi benar lillahi ta'ala. Enak loh kalau kita berumah tangga lillahi ta'ala, tuh enak. Kita gak terlalu
perhatiin bagaimana dia. Fokusmu kepada ibadahmu aja. Kamu berbuat kebaikan sama dia, ibadah. Ada semua catatan ibadahnya. Imam Ghazali bahkan bercerita dalam Ihya-nya. Kata Imam Ghazali, "Idza saran nas fil mahsyar," ketika manusia berada di padang mahsyar, ketika manusia sedang tegang-tegangnya ada di padang mahsyar, tiba-tiba terlihat cahaya yang sangat terang benderang, terdengar gemuruh suara yang sangat menggelegar. Orang-orang di padang mahsyar mengira Allah hendak menampakkan diri, mereka pun semuanya menundukkan kepalanya. Kemudian terdengar, "Ya ahlal maut, kabut nggak dikeramas-keramasin sebulan, sampai baunya udah jadi kayak sarang kecoa." Ya Allah, ya Allah. Yuk kita jaga jadi seorang istri yang menyenangkan suami ketika dilihat. Nggak harus dandan lengkap di hadapan suami gitu, enggak. Tapi sekurangnya rapi, rambutnya disisir, kan begitu ya? Di hadapan suami. Yang beginian saya rasa nggak perlu diajarin banyak-banyak lah. Kita semua ngerti kok. Kenapa? Hujan? Nggak apa-apa, masih hujan air aja kok. Bismillah, dilanjut. Saudara sekalian, allati asarratka hina nadarta ilaiha, yang menyenangkan ketika dilihat, ketika kita sedang bersama dengan suami. Menyenangkan artinya wajah yang ceria, begitu kan? Kalimat-kalimat yang menyenangkan. Yang kedua, yang taat ketika diperintah. Kalau suami nyuruh sesuatu tersebut kamu mungkin untuk melakukannya dengan mudah, laksanakanlah. Kecuali jika yang dia suruh sesuatu yang bertentangan dengan perintah agama. Kamu kayaknya pakai jilbab kelihatan lebih tua deh. Boleh nggak kalau jalan sama saya nggak pakai jilbab? Nah tuh, itu namanya perintah yang melanggar perintah Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun jika itu membuatmu durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau perintahnya itu cuman sekedar yang kamu boleh gak sih kerudungannya ganti gitu, biar agak kelihatan lebih muda sedikit gitu, ya udah ganti Bu. Jangan pakai yang warna-warna tua, ganti pink misalnya, ya kan? Ganti gitu yang kira-kiranya dia bisa senang lihatnya gitu. Yang taat ketika diperintah. Kata Nabi kriteria yang ketiga, allati hafidhat malaka, yang dapat menjaga kehormatan dirinya. Allati hafidhat nafsaha wa malaka hina ghibta minha, perempuan yang mampu menjaga kehormatannya, perempuan yang mampu menjaga dirinya dan mampu menjaga harta suaminya, ada atau tidak ada suaminya. Ini istri yang soleha, bisa menjaga dirinya. Dia tidak jadi perempuan murahan. Suaminya udah tidur, dia main handphone dengan laki-laki yang lain. Dia sudah bersuami, tapi kerjaannya pasang foto selfie yang paling cantik sambil manyun, dengan tulisan-tulisan di bawahnya gitu ya. Siapa nih yang nungguin janda saya? Ayolah, jadilah perempuan yang pandai menjaga diri.
Jaga kehormatanmu, saudaraku sekalian. Kamu seorang istri, berlakulah sebagai seorang istri. Suamimu adalah pakaianmu dan kamu pun juga adalah pakaian suamimu. Jangan mau-maunya kamu yang sudah menjadi pakaian suamimu, kamu dipakai oleh laki-laki yang lainnya. Hati-hati. Senyummu tuh jangan diberikan kepada laki-laki lain yang bukan mahram bagimu. Jangan genit sama laki-laki lain. Kamu udah punya suami ataupun yang belum punya suami. Adik-adik nih, jangan mau-maunya dek genit sama laki-laki lain gitu. Abisnya saya belum punya suami ustazah. Ya nanti aja kalau mau genit sama suamimu itu. Nanti kau udah kawin. Tapi selagi tidak halal bagimu, jadilah perempuan yang terhormat. Enggak cekikikan sama laki-laki. Enggak saling ngobrol-ngobrol kalimat-kalimat yang tidak pantas. Begitu kan? Kalau ada laki-laki curhat kepadamu, enggak usah ditanggepin. Saya ini lagi ada masalah loh sama istri saya. Jawab aja, mohon maaf saya bukan psikiater. Saya bukan psikolog, silahkan. Saya juga bukan ustazah. Saya bukan ustadz, silahkan cari orang lain yang lebih bisa untuk menjadi teman curhat bagimu. Karena itu merupakan pintu masuknya setan, teman-teman saudara sekalian. Setan kayak gitu tuh, ngerusak rumah tangga kita. Istri yang tertarik dengan laki-laki yang lain, suami yang tertarik dengan istri yang lain atau dengan perempuan yang lain, menjadi sebab kehancuran rumah tangga. Di saat rumah tangga tersebut diharapkan berada dalam ridhonya Allah, diharapkan menjadi taman-taman surga. Teman-teman sekalian saya muliakan, ada nasihat dari Asma bintu Kharijah ketika beliau melepaskan putrinya menuju kepada rumah suaminya. Katanya Asma bintu Kharijah, wahai putriku, jagalah dari suamimu hidungnya. Jangan biarkan dia mencium darimu selain bau wangi. Mandilah bu seenggaknya, ya bu ya. Katanya Asma bintu Kharijah, wahai anakku, jagalah dari suamimu matanya. Jangan biarkan dia melihat darimu selain kamu cantik dan tersenyum padanya. Yang ketiga kata beliau, wahai putriku, jagalah dari suamimu telinganya. Jangan biarkan dia mendengar darimu kata-kata yang menyakitkan hatinya. Saya tahu bu, kamu kalau lagi kesel-kesel kepengennya ngomong macem-macem sama suami. Saya tahu, kamu kalau lagi emosi rasanya kepengen semua kata-kata terkeluarkan dari lisanmu itu. Semuanya kayak numpuk di kepala, kepengen kita keluarkan dengan lisan-lisan kita. Tak peduli meskipun itu adalah kalimat yang menyakiti hatinya. Bukan begitu? Betul bu? Kalau lagi kesel sama suami, kepengen ngomel, kepengen kita omongin semua yang jelek-jelek kepada dia, bukan? Akan tetapi ibu-ibu sekalian, ingat-ingat ucapan Nabi, suamimu adalah jalan surgamu kalau kamu memuliakannya, dan jalan nerakamu apabila kamu menyia-nyiakannya. Maka yuk belajar kita buat menata lisan kita biar ngomongnya bagus sama suami. Nabi bu ada kasih pesan sama kita, jangan pernah ngucap satu kalimat ini kepada suami kita. Apa tuh?
Ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu fika khairan qat tahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifan. Apabila ada seorang perempuan berkata kepada suaminya, aku tidak pernah melihatmu berbuat baik padaku sama sekali. Saya hidup makamu isinya sengsara terus-terusan. Kamu menyiksa saya dari awal nikah sampai sekarang. Saya gak pernah bahagia hidup sama kamu. Kamu selalu membuat saya menderita. Kata Nabi Muhammad, kalimat ini menjadikan seorang perempuan terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu saudari sekalian, ada dua hal lagi yang mau saya sampaikan untuk menjadikan rumah tanggamu sebagai baiti jannati. Saya mau cepat aja karena hujan di luar. Yang pertama, beribadahlah bersama-sama. Kamu pengen rumah tanggamu menjadi surga, sering-seringlah mengerjakan ibadah bersama-sama. Bangun malam, kamu bangunkan suamimu. Kamu tahajud, dia tahajud, kamu sama-sama berdoa. Saudara sekalian yang saya muliakan, Allah sangat mungkin akan memandang kalian berdua dengan pandangan penuh rahmat. Beribadahlah bersama, kalau bisa sholat berjamaah antara dirimu dengan suamimu dan anak-anak kalian. Sebab sholat berjamaah akan dapat menyatukan hati. Ibadah bersama. Kalau ada kelebihan rezeki, sedekahin. Jangan halangkan suamimu untuk berbuat baik kepada ibunya. Jangan halangkan suamimu berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Jangan bilang, saya gak mau ya kalau kamu ngasih ibu kamu terus-terusan. Saya gak mau ya kalau kamu ngasih terus sama saudara-saudara kamu itu. Saya nanti mana jatah saya? Kamu gak pernah memikirkan saya. Jangan halangkan suamimu untuk menjadi saudara yang baik bagi saudara-saudaranya dan untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tenang Bu, tenang. Kamu kalau punya suami bakti sama ibunya, kamu dukung terus suamimu untuk berbakti kepada ibunya, nanti kamu akan mendapati anak-anakmu berbakti kepadamu. Bahkan ketika dia sudah nikah sekalipun. Sebaliknya, kalau kamu suka melarang suamimu untuk berbakti kepada ibunya, suka mencegah suamimu kalau dia mau kasih ibunya, kalau dia mau menyenangkan ibunya, kamu halangkan suamimu dari hal tersebut. Jangan salahkan siapa-siapa. Nanti kamu punya anak laki-laki, istrinya akan mencegah dia dari berbakti kepadamu. Katanya Nabi Muhammad, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, kalian akan mendapati anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat, maka demikian pula lah kamu akan dibalas. Hal terakhir, jangan lupa selalulah berdoa, memohon kepada Allah agar rumah tangga kalian dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa terutamanya di waktu-waktu mustajab. Kapan? Saat sedang turun hujan. Kapan? Saat sedang berada di masjid. Kapan? Saat kamu sedang berkumpul bersama dengan orang-orang yang soleh-solehah seperti saat sekarang ini. Bersama dengan kita banyak orang-orang. Dan yang banyak ini teman-teman, banyak pula yang solehah tentu saja. Karenanya waktu kita untuk berdoa, kita minta kepada Allah, semoga Allah memandang rumah tangga kita dengan pandangan penuh kasih sayang.
Allah turunkan dalam rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah turunkan sakinah, ketenangan. Allah turunkan mawaddah, rasa saling sayang, rasa saling cinta. Allah turunkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya suami dan istri serta anak-anak mereka saling sayang di dalam rumah tersebut. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan hujan rahmatnya pada rumah tangga kita, menjadikan rumah tangga kita adalah sarana-sarana kita menuju kepada surga Allah taala. Semoga rumah tangga kita dijaga Allah, dijaga dari segala kejahatan, dijaga dari hasud dan iri dengkinya orang-orang yang hasud, dijaga dari segala orang-orang yang tidak suka menyaksikan orang lain bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga rumah tangga kita dari godaan-godaan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga rumah tangga kita dari segala ajakan-ajakan berbuat dosa, hingga kita, suami kita, anak-anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang salehah, bergerak, berjalan, diam, tidur, makan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan cinta dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.